Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kali ini aku mau ajak kalian ke salah satu restoran Cina yang terkenal di Jepang. Cabangnya lengkap banget, namanya Gyoza no Osho. Nah, aku udah sampai di sini. Jadi pertama-tama, kalau kalian lihat itu ada mesin antrian. Jadi ada dua pilihan, kalian bisa antri di sini atau kalian bisa download e-park di platform di App Store. Nah, di situ kalian bisa ambil nomor antrian dulu. Kalau misalnya kalian takut nggak dapat misalnya full atau gimana, kalian bisa cek dulu sebelumnya. Tapi kalau enggak, kalian bisa langsung ke sini. Jadi sini ada nomor antrian terakhir dipanggil 73, totalnya 2 orang dalam antrian itu. Terus juga nomor yang sedang antri juga kelihatan, langsung tekan itu untuk ambil nomor antrian. Nah, ini suasana di dalam restoran. Jadi biasanya orang Jepang kalau habis pulang kerja itu mereka akan langsung makan malam. Tapi kalau mereka sendiri biasanya mereka mereka biasanya ke counter. Tuh yang sendiri-sendiri itu counter. Kalau yang table yang sebelah kanan yang ada mungkin 2 atau 4 orang itu yang table. Jadi kalian bisa pilih lah kalian pengen makannya di mana. Kalau sendiri bisa coba counter, kalau misalnya rame-rame bisa table. Nah, aku udah ngambil nomor antrian 59. Jadi yang pertama ada jam aku ngambil nomor antrian, jam tujuan, terus aku pilihnya table karena aku sekalian mengonten. Kalau pakai aplikasi kayak gini tampilannya, kalian bisa klik yang gambar jam itu untuk refresh. Itu nomor antrianku, berapa orang yang sedang antri, 2 orang juga ada, itu lengkap. Terus ini menu-menunya variatif banget, seperti yang tadi aku bilang, ini tuh populer banget kan. Jadi menunya tuh banyak banget. Dari mulai nasi, goreng-gorengan, apa sih namanya, gyoza, ramen, ada menu baru tuh, ada ayam yang agak pedas, set menu ada, nggak usah khawatir. Pengen cobain semua, langsung coba set menu aja. Mau side dish ada, tuh lengkap banget side dishnya. Nah, minuman, bir itu lengkap banget. Nah, kali ini aku bakal kasih rekomendasi menu buat kalian kalau kesini. Jadi untuk yang pertama ada gyoza. Ini ada 3 menu, ada gyoza pork, ada extra garlic, sama ginger gyoza. Jadi kalau kalian suka yang ada garlicnya, extra garlicnya, kalau bawang kalian coba aja gyoza with extra garlic. Terus misalnya kalau pengen gak suka garlic, langsung aja tanpa gyoza. Terus cahang atau nasi gorengnya juga enak banget. Jadi ada pork, ada yang kimchi, ada yang premium fried rice. Jadi kalau kalian suka yang agak asam atau kalian pecinta kimchi, langsung aja cobain kimchi cahang yang ada di sini. Nah, yang terakhir ini ada tenshinghang, jadi kayak omelet, ada nasi, ada omelet sama dikasih kuah, yang kuah kepiting. Ini enak banget. Ini juga wajib kalian cobain kalau kesini. Jadi kira-kira kalian pilih yang mana ya? Nah, ini dia menu yang sudah aku pesan. Jadi aku pesan kimchi cahang karena aku suka banget kimchi. Aku pesan gyozanya ini nggak set ya, jadi aku pesannya sendiri-sendiri karena gyozanya aku pengen pilih yang lebih sedikit. Karena ini pasti full banget. Ada sup, terus juga aku cobain bir. Ini ya, ini gyozanya. Kalian lihat minyak-minyaknya itu kayak itu enak banget. Wow, nah ini crispy di luar dan dalamnya tuh lembut, gurih, dagingnya tuh kerasa. Nah, ini cahang, kimchi cahang. Ini enak banget. Aku sih suka karena aku suka banget dan pecinta kimchi. Jadi aku pasti pesan ini kalau kesini. Nah, ini kimchinya masih crunchy, balance sama nasi gorengnya. Tapi hati-hati ya, ini tuh rada panas, jadi harus ditiup. Itu enak banget. Jadi terus selain bir juga kalian dikasih air putih ya, jadi don't worry. Dan porsi untuk cahangnya banyak banget sih, jujur. Ini aku agak skeptis sih bakal habis apa enggak, tapi ternyata habis. Aku bakal cobain chili oil. Nah, ini nih chili oil nih, tambahin di atas gyoza. Karena aku orang Indonesia yang suka pedas ya, jadi agak hambar kalau nggak pedas. Jadi kalau pakai ini lebih enak menurut aku. Nih, ini aku kebanyakan ya, dan aku tidak tiup. Dan apa yang terjadi mungkin kalian bisa tebak. Panasnya luar biasa. Nah, ini panas banget. Sampai aku tutup nih, ini panas banget. Saking aku udah lapar karena
Ini cocok banget buat kalian yang habis kerja seharian, kalian butuh tenaga untuk merefresh. Jadi makan di sini tuh worth it banget. Nah, sambil nemenin aku makan, aku bakal jelasin sedikit-sedikit tentang restoran ini. Jadi, Gyoza no Osho adalah jaringan restoran makanan Cina bergaya Jepang, Chuka Ryori, yang terkenal dengan menu andalannya yaitu seperti tadi aku bilang, gyoza atau pangsit goreng isi daging. Restoran ini pertama kali dibuka pada tahun 1967 di Karawamachi, Kyoto, Jepang. Ini nih restorannya tuh full banget, maksudnya tuh full dalam arti di setiap Jepang itu ada. Jadi kalian pasti nemuin, nggak usah khawatir. Ini kan aku makannya di daerah Shinsaibashi, Osaka. Tapi selain di situ juga ada banyak cabang lain. Jadi kalian kalau pengen cobain, misalnya kalian lagi di Kyoto atau di Tokyo juga pasti ada. Terus pendirinya itu namanya Toshio Kawara, seorang pengusaha asal Kyoto, dan visi utamanya itu adalah menyajikan makanan Cina yang cepat, lezat, terjangkau untuk masyarakat Jepang. Seperti yang tadi aku bilang, ini makanannya tuh enak, cepet, dan banyak juga. Sama harganya juga oke banget, affordable. Ini kayaknya aku sekitar habis 1.400 deh. Worth it lah untuk makanan sebanyak ini. Ciri khasnya tuh apa sih? Gyoza, yang tadi aku bilang garing di luar, juicy di dalam. Terus porsinya gede banget, harganya ramah di dompet. Menu lainnya termasuk ramen, nasi goreng, dan berbagai tumisan ala Tiongkok itu juga enak. Kalau kalian misalnya pengen yang varian yang lain, kalian bisa cobain tuh menu-menunya. Terus kombinasi makanan Cina dengan sentuhan rasa Jepang yang disesuaikan dengan lidah lokal. Nah, tadi kan aku bilang tuh di Jepang tuh banyak banget cabangnya. Jadi, sampai saat ini kurang lebih nih, koreksi kalau aku salah ya, itu sekitar 700 cabang telah dibuka di seluruh Jepang. Jadi, ada beberapa cabang juga termasuk di luar negeri, kayak di Cina sama Taiwan, itu juga ada. Jadi, terkenal banget restoran ini. Jadi kalian kalau misalnya bingung, kadang kan ada mungkin yang cocok dengan masakan Jepang atau enggak. Nah, kalau kalian kesini, aku yakin kalian bakal cocok karena memang rasanya tuh cocok lah di lidah orang Indonesia. Selain makanannya juga banyak variasi, nggak cuman gyoza aja. Nah, kalian juga bisa cobain nasi gorengnya. Terus tadi ada kayak omelet yang isi nasi sama isi kuah, itu kan juga baru ya. Nah, itu pasti menarik banget. Dan di sini juga menunya juga besar, jadi nggak akan kurang. Satu orang itu pasti menurut aku udah kekenyangan banget nih makan di sini. Oke, jadi kesimpulannya dalam review aku kali ini adalah untuk positifnya, porsi makan dengan harga yang bersahabat. Porsi makannya besar, harganya juga oke. Familiar dengan lidah orang Indonesia. Cabangnya hampir ada di seluruh Jepang, jadi kalian bisa temuin di seluruh Jepang kalau kalian pas ke Jepang. Terus juga gyozanya juara banget karena crunchy di luar dan lembut di dalam. Nah, menu wajibnya juga kalian harus cobain kimchi jahang dengan rasa asam pedas dari kimchi yang cocok banget dipaduin sama bir. Jadi kalau kalian kesini langsung aja. Tapi sisi negatifnya ada nih. Buat kalian yang non muslim, ini tidak halal ya, karena seperti yang tadi aku mention bahwa gyozanya itu ada porknya, jadi nggak bisa. Ini nggak halal. Tapi kalau bagi kalian yang bisa mengkonsumsi halal itu oke banget sih. Terus terkadang juga perlu antrian di jam-jam tertentu. Kayak tadi aku bilang mungkin jam makan siang atau jam makan malam itu biasanya tuh full. Jadi better kalau kalian mau kesini, coba kalian download dulu aplikasi Epark dan cek kondisi sebelumnya, karena seperti yang tadi aku kasih info ke kalian, ada kayak nomor antrian itu kelihatan berapa lagi antriannya. Terus untuk suasananya seperti restoran umum pada umumnya, jadi kalau kalian ekspektasi makan dengan misalnya ikonik itu kayaknya enggak sih, karena di sini makanannya seperti biasa aja, kayak restoran biasa. Makanannya oke, tapi restorannya biasa aja sih desainnya. Terus untuk tampilannya seperti yang tadi aku bilang,
kurang instagramable. Jadi kalau kalian mau makan cantik itu nggak di sini. Tapi kalau kalian pengen makan kenyang dengan porsi besar, harganya oke dan enak, langsung aja cobain ke sini. Oke, sekian review dari aku. Jangan lupa kalau kalian ke Jepang mampir ke sini. Oke, dan untuk yang pernah ke sini, tolong dong kalian tulis di kolom komentar, kasih tahu review kalian gimana tentang restoran ini. Oke, bye bestie.